Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Anugrah Parsaulian Semarwata dari kelas MN 22I dengan NIM 224162601 Kehadiran saya di sini ingin mempresentasikan sebuah materi yang dibawakan, yaitu dampak pemutusan hubungan kerja bagi organisasi dan individu. Pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003. Pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK selalu menjadi hal yang sulit bagi pengusaha maupun pekerja atau buruh. Pengusaha menganggap terjadinya PHK merupakan hal yang wajar dalam kegiatan perusahaan. Bagi pekerja atau buruh, terjadinya PHK berdampak sangat luas bagi kehidupannya, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga dengan keluarganya. PHK jelas menyebabkan seorang pekerja atau buruh dapat kehilangan mata pencahariannya. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha dan pekerja atau buruh. Rumusan masalah yang dibawa oleh saya itu ada 3. Yang pertama, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja bagi organisasi atau individu? Dan yang kedua, bagaimana dampak pemutusan hubungan kerja bagi organisasi? Dan yang ketiga, bagaimana sih dampak pemutusan hubungan kerja bagi individu? Dan juga pokok pembahasan yang saya bawa juga ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pemutusan hubungan kerja bagi organisasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak pemutusan hubungan kerja bagi individu. Manfaat penelitian yang saya bawa yaitu untuk menambah dan memperdalam wawasan mengenai dampak pemutusan hubungan kerja bagi organisasi dan individu. Menurut Sohanji, pemutusan hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian bagi pekerja atau buruh, yang juga menyebabkan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Pemutusan hubungan kerja merupakan berakhirnya hubungan kerja antar karyawan dengan instansi tertentu. Artinya, karyawan sudah tidak lagi bekerja setelah keluarnya surat pemutusan hubungan kerja dan tidak dipekerjakan lagi sebagai karyawan. Menurut Seyerda Mayanti, pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK merupakan suatu kondisi tidak bekerjanya karyawan pada suatu instansi karena adanya pemutusan hubungan kerja antar karyawan dengan instansi, atau bisa dibilang dengan masa kontraknya habis. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai atau buruh dan pengusaha. Alasan pemutusan hubungan kerja bisa terjadi dari berbagai faktor, baik dari instansi itu sendiri atau diri sendiri. Faktor dalam pemutusan hubungan kerja menurut Kasmir ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya PHK, di antara lain yang pertama, pemutusan karena melakukan kesalahan. Kedua, produktivitas karyawan menurun. Ketiga, perusahaan melakukan efisiensi. Menurut Anissa Sativa, ada beberapa faktor yang menjadi
penyebab terjadinya PHK. Di antara lain, yang pertama, adanya kinerja yang tidak baik. Kedua, adanya penolakan dari kinerja untuk menandatangani surat kontrak. Ketiga, adanya kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja. Keempat, adanya tuntutan dari pekerja untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Dan yang kelima, adanya efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena keinginan sendiri, keinginan instansi, atau faktor lain seperti contohnya yaitu meninggal dunia. 1. Faktor pemutusan hubungan kerja dari instansi disebabkan oleh yang pertama, karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Kedua, disiplin yang kurang baik dalam berperilaku. Yang ketiga, melanggar peraturan dari instansi. Keempat, melanggar peraturan dari instansi. Kelima, tidak dapat bekerja sama sehingga terjadi konflik dengan karyawan lain. Keenam, melakukan tindakan amoral dari instansi. Ketujuh, usia lanjut. Dan yang kedelapan, sakit yang berkepanjangan. Dan ini faktor dari diri sendiri, yaitu yang pertama, permintaan pengunduran diri dengan adanya pengajuan yang diberikan secara langsung oleh karyawan secara pribadi dengan alasan untuk mencari instansi yang lebih baik dan lebih menguntungkan bagi dirinya. Yang kedua, alasan memasuki usia pensiun. Karyawan akan berhenti bekerja sesuai dengan kebijakan usia yang telah ditetapkan instansi. Dan yang ketiga, diberhentikan karena lalai adanya karyawan yang berbuat kecurangan, seperti contohnya yaitu penipuan dan pencurian. Dan yang keempat, kesehatan yang kurang baik. Kelima, untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang ketujuh, ingin berwirausaha atau berwirausaha. Dampak pemutusan hubungan kerja. Setiap terjadinya pemutusan hubungan kerja akan menimbulkan dampak baik dari pihak lembaga atau instansi dan individu itu sendiri. Dampak pemutusan kerja atau pemutusan hubungan kerja bagi para pekerja tentunya sangat menjadi beban bagi ekonomi keluarga, apalagi di saat pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 yang lalu, yang tentunya sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaannya kembali di saat ini. Selain dari itu, dampak pemutusan hubungan kerja sangat menghambat keberhasilan sosial seseorang jika tidak dilakukan penanganan dengan tepat. Dampak terhadap ekonomi, psikologis, dan sosial pekerja sangat betul untuk bisa mempengaruhi kualitas hidupnya setelah menerimanya PHK. Selain dari itu, dampak yang mempengaruhi pekerjaannya, PHK juga dapat mempengaruhi kondisi dari keluarga pekerja itu sendiri. Dampak pemutusan kerja ada dua, yaitu dampak bagi instansi atau organisasi dan bagi pegawai atau individu. Bagi instansi sendiri akan berdampak sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya kekosongan jika ada karyawan yang keluar, maka dari itu perusahaan harus mencari pengganti seorang tersebut yang keluar. Yang kedua, menghabiskan banyak biaya atau waktu untuk mencari pengganti karyawan. Dan yang ketiga, kesulitan mencari pengganti karyawan sehingga mengganggu proses kerja yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, adanya kebocoran rahasia instansi yang disebabkan oleh karyawan yang menyebarkan berita buruk dari instansi itu sendiri. Kelima, instansi kehilangan tenaga yang potensial. Keenam, kekurangan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, merugikan perusahaan, terutama kerugian dana,
dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Selain dari itu, perusahaan harus mencari pengganti dengan karyawan yang baru. Sedangkan dampak pemutusan kerja bagi karyawan menurut Alfa atau Mutni yaitu kurangnya penghasilan yang diterima oleh karyawan, sehingga karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, adanya situasi yang tidak enak dikarenakan tidak adanya pekerjaan. Ketiga, kurangnya harga diri dikarenakan tidak lagi memangku jabatan. Dan yang keempat, tidak adanya hubungan dengan teman rekan kerja. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, pemutusan hubungan kerja merupakan suatu kondisi di mana karyawan diberhentikan atau tidak bekerja lagi dari instansi karena hubungan kerja antar karyawan dari instansi tersebut terputus atau masa kontraknya tidak diperpanjang lagi. Ada beberapa faktor terjadinya pemutusan hubungan kerja atau seseorang berhenti bekerja pada instansi dengan adanya keinginan sendiri dari karyawan. Keinginan instansi, selain dari keinginan instansi dan diri sendiri, terdapat pula bentuk, di antara lain karena karyawan meninggal dunia. Dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja bagi instansi atau organisasi yaitu kekurangannya sumber daya manusia yang merugikan instansi tersebut, terutama dalam kerugian dana dan waktu dalam hal rekrutmen dan seleksi. Dampak dari adanya pemutusan hubungan kerja bagi individu maupun karyawan yaitu kurangnya penghasilan yang diterima oleh karyawan sehingga karyawan tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya situasi yang tidak enak dikarenakan tidak adanya pekerjaan. Kurangnya harga diri dikarenakan tidak lagi memangku sebuah jabatan. Tidak adanya hubungan dengan teman-teman kerja dan berusaha payah untuk mencari pekerjaan baru. Oke, sekian presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Maaf bila apa yang saya sampaikan salah. Sekian, terima kasih dari saya.